Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom, bertemu lagi kita di dalam bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu bersama saya membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma bab 5 ayat yang ke-19. Firman Tuhan seperti ini: jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini saya membawa kita bersama belajar di bawah tema tentang ketaatan. Apa yang dimaksudkan tentang ketaatan? Yaitu tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, ataupun menjauhkan diri daripada apa yang dilarang. Kata lawan dari ketaatan yaitu ketidaktaatan. Misalnya tidak taat menjalankan apa yang diperintahkan, tidak tunduk kepada wewenang, dan juga tidak menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sisi baik di dalam kita taat kepada apa yang diperintahkan, karena itu membawa impak yang besar di dalam pribadi kita. Bahkan juga itu membuatkan kita menjadi orang yang benar-benar dapat dipercayai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita membaca di dalam satu pasal, firman ini berbicara tentang Adam dan juga Kristus. Jadi dengan itu kita akan belajar dua perkara melalui firman Tuhan
yang saya bawakan untuk kita bersama pelajari, yaitu pertama di dalam ayat yang ke-19b, yaitu ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang. Siapa yang diumpamakan sama seperti ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya, di mana oleh karena kasih karunia-Nya telah dilimpahkan atas semua orang. Jadi Yesus sudah taat kepada apa yang sudah diperintahkan, tugas pekerjaannya, pelayanannya untuk penyelamatan akan manusia dari kutuk dosa. Jadi saudara jemaat Tuhan, itulah ketaatan yang Yesus lakukan. Yang kedua, yaitu apa ketaatan yang Yesus lakukan, yaitu penyelamatan manusia dari dosa, kutuk dosa, ya, di mana Yesus Kristus telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakannya sudah diselesaikannya karena ketaatannya itu kepada apa yang telah dilakukannya. Jadi apa hasil dari ketaatan Kristus? Semua orang menjadi benar. Di dalam ayat yang ke-20b, semua orang menjadi orang benar. Ya, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat yang ke-20b. Saudara, ini akibat ataupun hasil dari ketaatan Kristus, di mana semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita menjadikan kita seorang yang benar. Ya, menjadikan kita orang benar, ya, sama seperti Kristus taat dalam penyelamatan umatnya dari kutuk dosa. Ya. Jadi saudara yang saya kasih, sangat besar impaknya ketika kita memiliki ketaatan dalam suatu perkara, ketaatan di dalam sesuatu perkara yang telah diperintahkan kepada kita. Apalagi ketika kita taat kepada Allah, bukan taat kepada dosa. Seterusnya, yang kedua, ketidaktaatan satu orang. Di dalam ayat yang ke-19e, siapa yang diumpamakan sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Ya, Adam tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-14e, di dalam pasal 5 ini. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi apa ketidaktaatan Adam? Ya. Adam melanggar apa yang sudah Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Di dalam Kejadian bab 2 ayat 16 sampai 17, di mana di sini Allah memberikan perintah kepada Adam supaya jangan memakan buah pohon kehidupan, pohon yang dilarang oleh Tuhan itu. Tetapi di dalam Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24 ini membahas tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya karena ketidaktaatan itu Adam. Jadi saudara jemaat Tuhan, apa akibat dari ketidaktaatan Adam? Di dalam ayat yang ke-12 dalam pasal 5 ini, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut,
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara yang saya kasih, akibat dari ketidaktaatan, akhirnya semua orang telah menjadi berdosa. Ya, itu karena satu orang tidak taat. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketidaktaatan impaknya juga begitu besar. Akibatnya itu impak yang buruk ya di dalam pribadi kita, yang menjadikan kita orang yang tidak mudah dipercayai kepada oleh sesuatu yang dipercayakan kepada kita, sesuatu perkara. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Adam ini, ketika dia tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan, akibatnya semua orang berdosa. Jadi dalam pribadi kita, kalau kita tidak taat kepada apa yang diperintahkan, apa yang dinyatakan kepada kita, kita tidak taat, itu menunjukkan ya sesuatu yang menjadikan kita seorang yang tidak dapat dipercayai di dalam pribadi kita karena sikap yang tidak taat. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada di tanganmu untuk memilih untuk taat ataupun memilih untuk tidak taat. Sebagai orang percaya, kita diajar selalu taat apa yang dinyatakan, secara khusus melalui firman Tuhan. Ya, jadi semua itu membawa kebaikan kepada kita. Jangan kita sama seperti Adam, karena ketidaktaatan dia, akibatnya itu bukan hanya pribadi Adam, tetapi itu seluruh generasi mengalami akibat yang dilakukannya, ketidaktaatan yang dilakukan Adam. Jangan karena pribadi kita tidak taat, akhirnya keadaan dan situasi baik pribadi kita, bahkan juga di mana kita bekerja, itu mendapat impak yang buruk. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama taat kepada apa yang telah diperintahkan di dalam pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati.